Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Dan saya Gilang. bersama kami di Iqra 2021. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun dalam keadaan daring kita masih saja bisa melaksanakan Iqra 2021 ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya hingga umatnya ke akhir zaman. Iya, sebelum kita mulai acara nih Kang, kita bakal ada sesi semangatin dulu nih, biar kita tuh melek semua karena ini kan masih pagi ya. Jadi kita tuh istilahnya harus semangat dulu, harus fokus dulu biar nanti kegiatannya tuh bakal lancar. Betul sekali Dokter Ria. Nah jadi sekarang ada peregangan dulu ya biar teman-teman semua nggak tegang nih. Ya boleh diikutin ya. Yang pertama kepalanya begini dulu ya. Ini ya teman-teman. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke sisi yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke atas ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang tangannya nih biar nanti kalau misalkan ada tugas-tugas kan harus ngetik ya. Jadi tangan kita harus dilemesin dulu. Ke depan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya gini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarangnya badannya dilemesin dulu. Sebentar. Jelekin dulu ya teman-teman. Tarik nafas dulu. Keluarin. Tarik nafas lagi. Keluarin lagi. Sekali lagi, tarik nafas lagi. Keluarin lagi. Iya, alhamdulillah. Sekarang udah fokus ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, tadi kan sudah dilaksanakan peregangan di acara hari ini. Nah, berbicara tentang acara hari ini kita akan mulai dengan pembacaan tadarus Quran Surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. Sambil baca, teman-teman jangan lupa untuk menafsirkan arti dari ayat tersebut karena akan ada penugasan terkait dengan penulisan makna dari ayat tersebut. Kemudian akan dilanjut dengan penyampaian ceramah oleh Kang Marshall. Kemudian dilanjutkan lagi dengan talk show yang insya Allah akan dipandu bersama saya dan Teh Ria dengan narasumber bersama Pak Firman. Kemudian akan ada podcast juga yang akan dipandu oleh Bu Indri dan narasumber Sinar Kasih Mentari. Tentunya acara-acara tersebut akan sangat bermanfaat bagi kita selaku pelajar. Jadi dengan kita memperbanyak ilmu pengetahuan kegiatan tersebut, insya Allah akan berganti dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja ke cara yang pertama, yaitu pembacaan tadarus. Sekali lagi, jangan lupa untuk mencatat intisari dari Quran Surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. Saya ulangi, Quran Surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. Pelaksanaannya di rumah masing-masing, di rumah teman-teman, yang akan diberi waktu sampai pukul 7.45. Saya ulangi, sampai pukul 7.45.
Ya, kami persilakan kepada teman-teman sekalian untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah tadi kita sudah tadarus dan insya Allah semua amalan yang kita lakukan tadi dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya, panggilan benar. Ya, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Kang Marshall untuk menyampaikan ceramah 5 menitnya. Kepada Kang Marshall, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Guru-guru dan teman-teman yang berada di rumah maupun yang berada di sekolah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, marilah kita meningkatkan amalan kita menguatkan iman kita, menata diri, mengontrol diri, dan jangan biarkan Ramadan ini berlalu tapi amal kita masih begitu. Dan menjaga nafsu yang menggebu-gebu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada Quran surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasyarallahu a'malukum wa rasulullahu wa mu'minun. Maka beramallah kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman akan melihat amalan kita. Maka bulan suci Ramadan ini terdapat 5 amalan terbaik yang dapat kita laksanakan menurut para ulama. Dan sudah dikatakan oleh Abu Bakar Al-Jazazirah pada kitabnya yang pertama, Shadaqah. Afdhalus shadaqatul shadaqah Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Jadi teman-teman yang berada di rumah, marilah kita banyak-banyak sedekah di bulan Ramadan ini. Kita banyak-banyak sedekah emas, berlian, mobil, motor, sertifikat rumah dan sebagainya bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu, ya semoga rezekinya ditambahkan. Lalu bagaimana yang nggak mampu? Yang nggak mampu, cukup bagi mereka bisa memberikan kegembiraan kepada teman-temannya walaupun hanya sebuah senyuman kepada saudara kalian. Yang kedua, waqiyamul lail menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, maka dia akan dihapuskan dosanya yang lalu. Maka teman-teman yang ingin dihapuskan dosanya, ingin terlindungi dari siksaan kiamat, marilah kita menghidupkan amalan Ramadan, karena di bulan malam Ramadan ini adalah malam yang paling berkah. Yang ketiga, watilawatil Quran, banyak-banyak bertilawah Quran di malam Ramadan ini merupakan salah satu amalan terbaik. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, bacalah Al-Quran pada bulan Ramadan dan laksanakanlah puasa, karena barang siapa yang melaksanakan kedua amalan tersebut maka akan diselamatkan di akhir kiamat kelak. Seperti yang sudah dikatakan oleh para ulama bahwa tilawatul Quran itu memiliki beberapa target. Yang pertama, ulama itu seminggu bisa hatam 1 kali hatam. Ulama sebagian menyebutkan 3 hari sekali hatam. Ada juga ulama yang menyebutkan 1 hari pas 1 pagi itu hatam, 1 kali malam ini hatam. Tapi di zaman sekarang ini susah banget buat seminggu kali hatam. Setahun kita cuma bisa dapat 2 kali hatam. Jadi untuk menambahkan amalan kita, karena mungkin jarang megang Al-Quran, sebulan ini Ramadan kita diberi kesempatan untuk membaca Quran, maka manfaatkan hal tersebut. Yang keempat, itikaf. Itikaf adalah bermalam di masjid dengan niat dan beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itikaf ini bukan hanya tidur di masjid saja, kita juga melakukan amalan-amalan pada itikaf tersebut, seperti tadarus Quran, sholat tahajud maupun sholat qiyam. Yang kelima, umroh. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang melaksanakan umroh pada bulan suci Ramadan, maka amalannya setara dengan haji bersamaku. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu gimana?
Rasul sudah memberikan kita sebuah solusi kepada yang tidak mampu. Rasulullah SAW pernah berkata, sholat subuhlah kalian dan berzikirlah kepada Allah hingga terbitnya matahari. Lalu sholatlah 2 rakaat siang, yaitu sholat sunat Isra, maka amalannya setara dengan umroh dan haji di waktu yang bersamaan. Maka teman-teman dan guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 5 amalan tersebut mari kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini agar kita diberikan berkah dan kita bisa dijauhkan dari yang namanya dosa. Jadi maksimalkan 5 amalan tersebut, maksimalkan amalan sekecil apapun, karena mungkin ridho Allah terletak dalam amalan tersebut. Wallahu alam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran unzur man qala wal anzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih teman-teman, bersama saya Gilang dan rekan saya Pria, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi talk show. Sesi talk show hari ini akan membahas mengenai rukun Islam dan juga fikih ya. wah Masya Allah banget. Berarti bahasannya itu hari ini bakal seru banget ya kan Kang Gilang? Ya, Tapi kira-kira narasumber yang hari ini udah berada di tengah-tengah kita ini siapa sih Kang? jadi narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kita ini adalah Pak Firman Sori selaku pembina Rohis Nurul Bayan. Dan buat teman-teman nih yang ada di rumah, dimohonkan sekali untuk menyimak isi talk show ini. Kenapa? Karena nih Ria, Bapak ada penugasan terkait dengan materi talk show hari ini, yaitu tugas peta konsep, dan yang satu lagi adalah akan ada kuis di akhir. So, buat teman-teman yang ada di rumah, buat tetap pantengin acara ini sampai akhir ya. Iya benar banget Kang Gilang. Selain karena ada penugasan, insya Allah kan kita niatnya untuk mencari ilmu ya. Apalagi ini bulan Ramadan, insya Allah nanti berkahnya tuh nambah. Amin, amin. Iya, untuk memberikan waktu, dipersilakan langsung ke Pak Firman untuk menyampaikan sedikit ilmunya tentang rukun Islam dan fikih. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang hari ini kita bisa rasakan bersama. Di Ramadan yang ke-22 kita masih dapat menikmati nikmat iman dan Islam. Dan Bapak berharap apa yang akan kita laksanakan pada kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal soleh kita. Amin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apa kabar semuanya yang ada di rumah yang tetap sabar dengan segala keterbatasan kondisi kita pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan baik-baik. Amin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita akan berbicara tentang apa itu Islam dan bagaimana kedudukan Islam di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim terkait dengan rukun Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seseorang dan bertanya, dan diketahui seorang itu adalah malaikat Jibril. Pertanyaan yang pertama, Nabi
ditanya mahwal Islam. Kemudian Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah, tiada yang bisa disembah melainkan Allah, dan Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian yang kedua, Nabi menyampaikan rukun Islam yang kedua, yaitu bahwasanya kita harus menegakkan sholat. Tuqimunas sholat wa yu'tunaz zakat, kemudian menunaikan kewajiban zakat atau saum Ramadan dan saum di bulan Ramadan, wa tahijjal bait man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Kemudian di hadis lain Nabi juga menekankan bunyal Islam ala khamsin, pilar agama Islam, rukun Islam itu ada 5, seperti yang tadi sudah disebutkan. Maka dengan 2 keterangan itu kita menjadi yakin dan tahu bahwa jika salah satu dari pilar keislaman itu tidak ada dalam diri seseorang, maka seorang itu tidak dinyatakan seorang muslim. Maka oleh karena itu kita patut mengetahui dan mengamalkan isi dari hal tersebut. Karena batal keislaman seorang jika salah satu di antara itu tidak ada dalam dirinya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan keislaman dalam kehidupan sehari-hari? Tentu ini harus juga menjadi perhatian. Yang pertama terkait dengan syahadat. Bagaimana syahadat dalam kehidupan kita? Tentu kita tadi sudah mendengarkan arti dari kalimat syahadat, bahwa meniadakan ilah selain Allah itu adalah satu keniscayaan dalam akidah seorang atau pribadi muslim, bahwa hanya Allah lah yang berhak dia jadikan sembahan. La ma'budu illallah, tidak ada yang boleh disembah melainkan Allah. Tidak ada pohon yang disembah, tidak ada orang soleh yang sudah meninggal yang disembah, tidak ada tempat-tempat sakra yang disembah. La ma'budu illallah, melainkan hanya Allah lah yang harus kita sembah. Makanya ketika ada seseorang menyembah selain Allah, maka itu dikatakan asyirku atau bersekutu, berserikat, syirik. Sedangkan syirik adalah la zulmun adim, dosa yang paling besar dalam Islam. Semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Maka hati-hati dengan hal tersebut, bahwa la ma'budu illallah itu bisa jadi itu ketika kita tidak mengetahui dan tidak hati-hati, bisa jadi seorang itu menyembah sesuatu yang seharusnya bukan untuk disembah bagi seorang muslim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. La ilaha illallah. Kemudian Muhammad Rasulullah, bagaimana? Itu ditegaskan dalam Al-Quran. Kalau kalian cinta sama Allah, ikuti aku, kata Nabi. Jadi mencintai Nabi adalah bentuk dari kesaksian kita bahwa kita menyatakan Muhammad sebagai utusan Allah. Bukan saja hanya di lafal, tapi harus diikuti dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, tentu dengan mempelajari, mengikuti orang-orang yang sudah menjalankan sunnah sebelumnya. Itulah bentuk persaksian atau bahwa kita mengaku bahwa Muhammad itu sebagai utusan Allah. Begitu juga dengan sholat. Sholat bukan hanya saja gerakan, tapi sholat itu bertujuan untuk dapat menjadikan seorang itu bisa mengingkari atau keluar dari sifat kemungkaran atau tidak melakukan kemungkaran. Kemudian yang lainnya juga zakat. Tujuannya adalah agar membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain. Islam sangat peduli dengan sosial, bahwa ketika ada seorang yang dilebihkan, ya, tadi kita sudah dengarkan bagaimana anjuran bersedekah, ya, zakat adalah salah satu bentuk sedekah wajib. Ketika kita diperintahkan kewajiban itu, maka harus ditunaikan, karena ini untuk kebaikan kita sendiri.
untuk membersihkan jiwa kita dan ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Begitu juga saum. Saum ini menjadi kurikulum atau pendidikan untuk umat Islam agar selain menahan lapar dan haus dan berhubungan biologis dengan pasangan yang sudah menikah, maka saum diharapkan mampu menahan dari segala bentuk hawa nafsu godaan ketika kita keluar dari kewajiban itu. Begitu juga kemudian haji, itu juga bukan hanya sekedar ritual badaniah dan maliyah, harta dan raga, tapi ada nilai esensi yang lebih harus tertanam dalam pribadi muslim sehingga bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Tadi udah sedikit dipaparkan oleh Pak Firman tentang rukun Islam. Tadi ya seperti syahadat gitu ya. Lalu kalau sholat itu sebagai penangkal kemungkaran seperti itu. Ya, insya Allah yang selanjutnya. Gini Pak Firman, kan tadi mungkin ada teman-teman yang belum mengerti lebih lanjut gitu ya Pak. Mengapa sih rukun Islam itu disebut sebagai pilarnya Islam? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya, mengapa rukun Islam ini menjadi pilarnya bagi seorang muslim? Ya. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun, ya, berdirinya keislaman atas orang Islam itu di atas 5 pilar. Maka ketika salah satu saja pilarnya tidak ada, maka pilar itu Islam itu tidak tegak dalam pribadi seseorang. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya, syahadat merupakan pilar pertama yang membedakan kita dengan yang lainnya. Tentu ketika kita hanya menyembah Allah, meniadakan sembahan selain Allah, itu adalah sebuah penegasan terkait dengan i'tiqadiyah atau akidah seseorang. Nah, ketika ada yang tidak seperti itu, berarti itu bukan bagian dari seorang muslim. Makanya penting ya posisinya sih. Ya, masya Allah ya. Nah, yang selanjutnya nih Pak Firman. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, kalau misalkan syahadat itu bukan hanya secara lisan, ya, tapi harus dari hati juga. Nah, mungkin tadi ya seperti tadi, mungkin teman-teman belum ada yang mengerti lebih lanjut, ya, bagaimana sih syahadat itu bisa dijadikan sebagai rukun Islam yang pertama? Mengapa syahadat dijadikan rukun Islam yang pertama? Apakah syahadat itu memang cukup diucapkan saja? Ya, kalau kita jelaskan tentang syahadat, sekarang Bapak mau tanya, kapan kita syahadat? Pernahkah kita berbicara di depan seseorang, kemudian melafalkan 2 kalimat syahadat? Coba Bapak ingin tanya. Kapan, di mana? Tidak pernah. Tidak ada kan? Mengapa? Ini pertanyaan yang dulu juga pernah Bapak ini membuat jadi bingung dengan pertanyaan ini. Tapi tenang, tidak usah bingung. Ternyata ada jawabannya. Ya. Jadi dalam surat Al-A'raf itu kita diinformasikan bahwa dulu ketika kita di usia kandungan 4 bulan itu kita ditiupkan ruh oleh Allah, bersamaan dengan itu kita diberikan informasi tentang hal-hal yang akan terjadi kepada diri kita, yaitu ajal kita. Itu tuh sudah tahu dulu. Sekarang kok jadi tidak tahu? Bukan tidak tahu, tapi dilupakan. Kenapa? Karena dunia ini ujian. Kalau ditahu dulu jawabannya, ya nggak ramai ujiannya ya. Karena ini ujian, maka kita sekarang ada di posisi itu. Nah, kita sudah tahu, diberitahu kapan kita di dunia ini sampai limitnya, kemudian hal yang baik dan yang buruk yang akan menimpa kita, kemudian rezeki kita. Nah, termasuk saat itu kita semua manusia yang lahir di dunia pernah dipersaksikan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah persaksian kita. Semua umat manusia dari ayat itu dijelaskan bahwa ditanya oleh Tuhan, bala syahidna. Ya, kita semua
membenarkan, ya betul, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Karena Allah yang bertanya langsung kepada kita saat itu, menurut ayat. Jadi bagi seorang Muslim, ketika ditanya kapan kita syahadat, itulah ya. Makanya penting untuk kita terus belajar agar kita senantiasa lebih kuat dalam akidah misalnya. Ya, Masya Allah. Berarti tadi ya, istilahnya kita tuh di hari kesaksian tuh istilahnya sebenarnya semua orang lahir tuh Muslim. Ya, Semua orang yang lahir itu Muslim, tapi itu pilihan kita ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah balik, itu menjadi pilihan kita. Apakah kita ingin mengingkari Allah, atau apakah kita ingin mengimani Allah SWT? Ya, betul sekali. Ya.